Selamat datang kembali lagi bersama Pocita di 5 menit merinding. Sebuah tempat di mana kisah-kisah gelap tak hanya didengar, tapi juga untuk dirasakan. Malam ini, Pocita akan membawa kalian ke sebuah peristiwa yang sangat mencengangkan di sebuah desa terpencil yang ada di Jawa Tengah. Di balik hutan lebat dan jalan yang berlumpur di sebuah desa, seorang bidan menghilang. Saat itu ia menerima panggilan melahirkan dari seorang pria asing. Tapi ketika dia tiba di lokasi, yang dilahirkan malam itu bukanlah bayi, melainkan sesuatu yang seharusnya tak ada di dunia ini. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang bidan dan kelahiran kutukan. Namanya Ibu Wanti, seorang bidan muda baru 2 bulan pindah ke desa terpencil di Jawa Tengah. Desa kecil itu dikelilingi oleh hutan lebat, jauh dari lampu kota, dan hanya memiliki satu jalur masuk yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Malam itu, hujan turun sangat deras. Langit begitu gelap. Bahkan suara kodok dan jangkrik pun nyaris tidak terdengar. Jam di dinding menunjukkan pukul 01.36. Ibu Wanti yang baru saja tertidur tiba-tiba terbangun ketika mendengar sebuah suara ketukan. Pelan, ritmis, namun terasa mengganggu. Ia membuka mata. Awalnya ia mengira itu hanya sebuah mimpi. Tapi suara ketukan itu semakin jelas. Dengan rasa penasaran bercampur gelisah, ia bangkit dari tempat tidur, lalu membuka pintu rumah dinas kecilnya. Angin dingin langsung menerpa wajah, dan di bawah remang lampu teras, berdirilah seorang pria tua. Tubuhnya bungkuk, kepalanya tertutup caping basah. Jas hujannya robek di beberapa bagian. Suara pria itu terdengar serak dan berat. "Maaf Bu Bidan, istri saya mau melahirkan. Tolong bantu cepat." Tanpa banyak tanya, Bu Bidan itu segera mengambil peralatan medis dan senter kepala, lalu mengikuti pria itu keluar rumah. Tapi langkah mereka bukan menuju ke jalan utama, melainkan masuk ke hutan. Masuk ke jalan setapak yang gelap, sempit, dan licin akibat hujan. Dan lampu senter kepala Bu Bidan hanya mampu menembus kabut tebal sejauh 2 meter saja. "Masih jauh, Pak?" tanya Bu Wati sambil berjalan cepat. Pria itu menjawab pendek, "Sebentar lagi, hanya melalui hutan kecil ini." Semakin masuk ke dalam, semakin sunyi. Tak terdengar suara rumah atau suara hewan ternak. Hanya suara hujan di atas dedaunan. Dan sesekali suara petir yang menggema jauh di lembah. Di tengah perjalanan, Ibu Wanti melihat sesuatu. Di antara pepohonan, samar-samar
ada sebuah gubuk kecil reot dengan lampu redup di dalamnya. Tapi pria itu hanya melewatinya. Dia terus berjalan semakin dalam sampai akhirnya mereka sampai di rumah kayu tua. Rumah itu berdiri miring seperti akan roboh. Atapnya ditumbuhi lumut. Jendela-jendelanya tertutupi kain lusuh. Dan pintunya tidak ada. Hanya selembar tirai bambu basah dan kotor. Hati Ibu Wanti berdebar. Seperti ada yang salah. Ia ingin bertanya kepada pria itu. Tapi pria itu hanya menunjuk ke arah dalam rumah dan berkata pelan, hampir seperti bisikan. Di dalam, dia sudah menunggu. Dengan langkah berat dan nafas yang tak teratur, Bu Wanti melangkah masuk ke dalam rumah tua itu. Tangannya memegang erat senter kepala, sementara matanya menyapu seluruh ruangan. Bau menyengat langsung menyambutnya. Bukan bau tanah basah, tapi bau amis, campuran anyir darah dan bangkai hewan. Lantainya bukan keramik, tapi tanah padat yang becek. Di sudut ruangan ada kursi goyang tua yang bergoyang sendiri. Pelan, padahal tidak ada angin. Tak ada perabot, tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan, kecuali satu cahaya dari lampu minyak kecil yang menyala redup dari kamar sebelah. Pria itu tidak masuk. Dia berhenti di depan pintu, menunduk, lalu berbalik, dan menghilang begitu saja dalam kegelapan. Tolong dia, Bu Bidan. Ibu Wanti berdiri terpaku. Matanya menatap pintu kamar. Ada suara pelan seperti sebuah erangan. Dengan nafas tercekat, ia dorong daun pintu di depannya. Berderit pelan, lalu terbuka. Dan di sanalah dia melihatnya. Seorang perempuan terbaring di atas dipan bambu yang berdebu. Perutnya buncit, besar seperti usia kehamilan genap 9 bulan. Tapi kulitnya sangat pucat, tubuhnya kaku, matanya terpejam, tapi bola matanya bergerak cepat di balik kelopaknya. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Tapi anehnya, ruangan itu dingin, sangat dingin. Ibu Wanti lalu mendekat, bersiap untuk memeriksa. Ia mencoba untuk berbicara. Bu, saya bidan, saya akan coba bantu ya. Tapi saat ia menyentuh tangan perempuan itu, kulitnya dingin dan sangat keras, seperti sedang memegang es batu. Dan tiba-tiba mata si perempuan terbuka. Bola matanya hitam seluruhnya, dan mulutnya mulai tersenyum lebar. Kemudian perut si perempuan itu mulai bergerak. Bukan seperti gerakan janin biasa, tapi menonjol keluar seperti ada sesuatu yang menggeliat, merayap dari dalam. Ibu Wanti mundur setapak. Ia gemetar, ingin lari,
tapi kakinya tertanam di lantai. Si perempuan menggeliat, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara jeritan tidak manusiawi. Dan dari bawah perutnya mulai merembes darah. Tapi darah itu hitam, kental, menguap, bahkan berbau belerang. Tiba-tiba lampu minyak padam. Hening. Lalu ada suara dari bawah dipan. Suara nafas berat, suara cakaran, suara sesuatu yang sedang merangkak. Senter kepala Bu Wanti menyala otomatis kembali. Dan kilasan cahaya menangkap sesuatu yang tak masuk akal. Sesuatu berwarna hitam, berbulu, bermata merah menyala, merayap dari kolong tempat tidur. Makhluk itu bukan bayi, bukan manusia. Tubuhnya memanjang seperti lintah, tapi punya tangan. Dan dari mulutnya menjulur lidah panjang berlendir, menjilat darah yang ada di lantai. Makhluk itu menatap Bu Wanti. Dan dengan suara basah ia berkata, "Kau pengganti bidan sebelumnya ya." Ibu Wanti terhuyung mundur. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Dadanya naik turun tak karuan, tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Ia terpaku melihat makhluk hitam yang kini telah berdiri di samping dipan. Tinggi tubuhnya hampir 2 meter. Kulitnya berlendir. Matanya berwarna merah menyala. Dan wajahnya tak punya hidung, tak punya bibir. Hanya lubang hitam dan senyum lebar dengan gigi bergerigi. Perempuan yang baru saja melahirkan, tubuhnya membusuk dengan cepat. Dagingnya mengelupas dan tubuhnya merosot perlahan menjadi tulang. Seperti disedot dari dalam. Tapi yang paling mengerikan adalah apa yang tertinggal di atas kasur bambu itu. Sesosok bayi, tapi tubuhnya dipenuhi bulu tipis seperti anjing. Matanya putih semua, dan ia tertawa. Tertawanya seperti seorang yang sudah dewasa. Bu Wanti gemetar. Air mata mulai menetes. Ia berusaha berdoa, membaca beberapa ayat, tapi lidahnya keluh. Makhluk tinggi itu mendekat perlahan. Kukunya panjang dan meneteskan darah. Kau sudah melihatnya. Dan kau harus menyelesaikannya. Tiba-tiba ruangan berubah. Dinding rumah mengelupas, seolah dibakar dari dalam. Tanah di bawah kaki Bu Wanti menjadi basah dan hangat, seperti daging hidup. Lampu senter kepala Bu Wanti mati total. Kini hanya diterangi cahaya merah menyala dari lentera batu yang muncul entah dari mana. Bu Wanti jatuh berlutut. Tangannya menggigil. Dia melihat bayi itu perlahan mulai tumbuh besar. Kakinya memanjang seperti kambing. Anduk kecil tumbuh di pelipisnya. Dan bayi itu berkata, "Setiap 13 tahun kami lahir kembali, dan seorang bidan
akan jadi saksi sekaligus pengantar kelahiran kami. Lalu tiba-tiba Bu Wanti ditarik oleh tangan-tangan yang muncul dari dalam tanah. Tangan-tangan hitam, kurus, patah-patah, menjulur dari lantai, mencengkeram kakinya, menariknya ke dalam perlahan. "Berhenti, tolong!" teriak Bu Wanti histeris. Tapi suaranya hanya menggema, seperti bisikan dari ruang kosong. Tepat sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara terakhir dari makhluk itu. "Kau sudah jadi bagian dari kami. Sekarang giliranmu, kau akan bantu kelahiran berikutnya." Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah dinas Ibu Wanti kosong. Tidak terkunci, tapi semua peralatan medisnya ada. Tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Di atas meja hanya ada satu benda. Buku catatan pasien yang terbuka pada halaman terakhir dan bertuliskan dengan tinta merah menyala, "Jangan bantu mereka lagi. Anak itu bukan manusia." Tulisan itu membuat semua orang terdiam. Lalu hanya ada satu orang yang akhirnya berbicara. Mbah Gondo, seorang dukun tua yang sudah jarang sekali keluar rumah. Dengan suara serak dan pandangan kosong, ia berkata, "Ini sudah waktunya lagi rupanya." Semua warga menatap Mbah Gondo, takut dan bingung. Dulu juga begitu, 13 tahun yang lalu. Bidan sebelumnya, Bu Lastri, juga menghilang setelah dipanggil oleh lelaki tua yang tidak dikenal pada malam hujan. Dan sebelum Bu Lastri, ada Bu Nur, 13 tahun sebelumnya. Desa ini ternyata punya catatan panjang para bidan yang dikirim oleh pemerintah. Mereka semua rajin, baik, ramah, tapi setiap 13 tahun sekali, mereka semua menghilang. Selalu setelah menerima panggilan dari orang asing di malam hari, warga mulai gemetar. Beberapa langsung mengunci pintu rumah rapat-rapat. Anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Pak Dukuh hanya bisa menghela nafas. Ternyata benar, kutukan itu belum berhenti. Mbah Gondo lalu bercerita, dulu sekali ada seorang dukun bayi yang melahirkan bayi aneh dari seorang wanita yang hamil tanpa ayah. Bayinya menangis seperti laki-laki dewasa. Dan malam itu seluruh kandang ternak terbakar dengan sendirinya. Semua bayi yang lahir pada saat itu cacat. Setelah kejadian itu, satu persatu dukun bayi mulai mati misterius. Kami kira semua itu sudah selesai. Nyatanya anak itu hanya tertidur. Ia akan dilahirkan kembali setiap 13 tahun. Dan untuk itu ia butuh seorang bidan. Pak Dukuh melihat warganya mulai panik. Ia tahu mereka tak bisa melaporkan peristiwa ini kepada polisi. Tak bisa meminta bantuan kota, karena mereka tahu ini bukan urusan dunia manusia.
Dan yang lebih mengerikan lagi adalah tanggal kalender menunjukkan kelahiran berikutnya tinggal 3 hari lagi. Siapa yang akan dipanggil selanjutnya? Gumam Pak Dukuh. Setelah peristiwa yang menimpa Buanti, desa itu sepi seperti kota mati. Semua rumah menutup pintu rapat-rapat. Lampu dipadamkan, tidak ada suara, tidak ada doa, hanya sebuah ketakutan. Tapi malam itu, satu rumah tetap menyala. Rumah kecil di ujung desa yang ditempati oleh Bu Retno, seorang bidan senior yang sudah pensiun. Ia pernah mendengar semua cerita. Ia tahu soal para bidan yang menghilang. Ia ingat wajah Bu Lastri, Bu Nur, dan kini Buanti. Dan malam ini ia tahu panggilan itu juga akan mendatanginya. Pukul 11.59 tengah malam, sama seperti malam-malam sebelumnya. Bu Retno sama sekali tidak terkejut. Ia berdiri perlahan, mengenakan kerudung, dan mengambil tas medis yang sudah ia siapkan sejak kemarin. Lalu ia membuka pintu, dan di sana berdiri seorang pria tua yang sama, dengan jas hujan robek, caping basah menutupi wajahnya. Tangan keriput bergetar sambil berkata, "Istri saya mau melahirkan, Bu Bidan, tolong bantu cepat." Bu Retno hanya menatap pria itu, lalu pergi mengikutinya. Mereka berjalan menembus kabut yang lebih tebal dari biasanya. Pepohonan tampak seperti mayat yang membungkuk. Tanah di bawah kaki mengeluarkan suara basah seperti nafas. Lalu mereka sampai di rumah yang sama. Reot, retak, dari dalamnya terdengar suara tangisan, erangan, suara bayi, dan suara wanita tertawa gila. Bu Retno masuk. Di tengah ruangan, tampak perempuan hamil. Tubuhnya seperti digoyak dari dalam. Darah mengalir deras dari perutnya, yang membentuk lingkaran merah di lantai. Di atasnya, bayi setan itu muncul lagi. Kini dengan tanduk penuh, tubuh bersisik. Ia membuka mulutnya dan berteriak. Tapi yang keluar adalah suara teriakan dari ratusan perempuan. Makhluk itu mendekat ke arah Bu Retno. "Kau datang untuk membantu atau malah menghalangi?" Lalu Bu Retno mengeluarkan botol kecil berisi cairan putih yang dibawanya. Lalu dia membaca doa yang sudah ia hafal dari ibunya. Air suci itu lalu dilempar ke lantai tempat bayi itu berada. Tanah meledak, api menjilat dinding. Ratusan tangan hitam keluar dari lubang di bawah kasur, menarik tubuh bayi iblis itu. "Tidak!" jerit makhluk itu. Rumah mulai runtuh. Atap terbakar, tanah terbuka, kabut menjerit. Bayi itu ditarik ke dalam bumi, menggeliat dan melawan. Tapi Bu Retno berdiri kokoh, membaca doa sambil
Tubuhnya terbakar dari bawah. "Ini harus dihentikan sekarang," ucapnya. Lalu terdengar suara ledakan terakhir. Gelap. Pagi harinya, warga menemukan puing-puing rumah tua itu habis terbakar. Tak ada yang tahu dari mana sumber apinya. Tapi yang mereka temukan hanya dua benda. Sebuah kerudung yang diyakini itu adalah milik Bu Retno, dan sehelai kain putih kecil menempel di tanah berlumpur dengan bekas telapak tangan bayi berwarna hitam di atasnya. 13 tahun dari sekarang, desa itu akan diam lagi. Lalu satu bidan lagi akan datang, lalu satu pintu akan diketuk, dan satu kelahiran akan terjadi lagi. Karena kutukan itu belum benar-benar berakhir, hanya ditunda. Terima kasih bersama saya Pocita. Sampai jumpa di episode mencekam selanjutnya di 5 menit merinding. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika kalian memiliki cerita seram yang ingin kalian bagikan ke YouTube, bisa kirimkan ke alamat email yang tertera. Selamat malam, selamat beristirahat.